atau upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja. Mungkin mereka lagi mencari perhatian. Gimana Pak, kabar Bapak hari ini? Ya segar, bugar gitu, udaranya sejuk, hujan terus ya. Lagi enak ya Pak ya, hawanya ya Pak ya. Enak. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai KDM ya Pak, yang dipolisikan karena Kang Deddy Mulyadi itu iya, gubernur yang saya apa kata anak muda fans saya itu. iya, Saya ini fans beratnya dia. banyak dia sekarang Pak fansnya. Nah, Eh, dia dipolisikan karena mengirim pemuda ke barak TNI, padahal tujuannya yang sangat baik ya Pak ya. ya, Nah, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Pak. Niat baik Gubernur KDM membina pemuda dan remaja yang bermasalah. iya. Dimasukkan ke barak TNI ternyata menuai protes dipolisikan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Itu biasa. Sesuatu yang baik itu pasti ada setannya. Orang sholat itu bagus ya, Iya. tapi pasti ada setan yang ganggu. Orang puasa bagus, ada setan yang ganggu. Demikian juga dengan KDM ya. KDM ini adalah gubernur yang bukan gubernur NATO ya. Iya. Not apa namanya? NATO itu yang ngomong doang, tidak ada tindakan ya. Dia adalah gubernur yang bertindak. Apa yang terpikir oleh dia ambil langkah, dia bertindak, dia lakukan itu. Tidak menunggu besok, tidak akan gitu. Nah, ini saya kagum dengan dia. Dan apa yang dipikirkan, apa yang dilakukannya itu ternyata buahnya baik. Termasuk mengirim pemuda-pemuda remaja yang dianggap bermasalah untuk dibina, bukan untuk dibinasakan ya. Untuk dibina, untuk didisiplinkan supaya menjadi baik. Dan hasilnya udah kelihatan. Ya. Mereka sampai nangis, orang tuanya sampai nangis, terharu gitu. Melihat anaknya yang dulu dilihat ya bagaimana, tapi menjadi anak yang waduh hormat, berbakti, disiplin, bagus. Mudah-mudahan sikap itu bertahan. Ya, kalau soal itu ada yang tidak setuju biasa, ada yang mengatakan melanggar HAM biasa, ada yang mengatakan wah itu mau di kriminal, mau dipolisikan biasa. Itulah yang membuat Kang Deddy tambah tegar, tambah dicintai oleh Masyarakat. seluruh rakyat Indonesia. Maju terus Kang Deddy. Terus menurut Bapak nih, apakah benar pemuda dikirim ke barak TNI itu melanggar salah satu hak asasi manusia? Justru yang melanggar hak asasi manusia kalau mereka dibiarkan bermasalah, dibiarkan terlantar, dibiarkan jadi pengangguran, dibiarkan terlibat kriminal. Itu negara yang tidak peduli, pembiaran itu. Tapi kalau Kang Deddy benar bagus dia. Dan dikirim ke barak militer itu adalah tempat yang bagus, tempat disiplin, semua terukur, terencana gitu ya. Latihan fisiknya terencana, latihan disiplinnya terencana, kemudian makannya pun terukur gizinya. Jadi pendidikan yang paling bagus untuk disiplin di Indonesia ini itu pendidikan militer di barak militer ya, dan sudah terbukti gitu ya. Membentuk ya Pak ya. Membentuk. Lalu apakah hasil dari pemindahan di barak TNI menghasilkan hal yang baik untuk kedepannya Pak? Oh sangat baik, sudah terbukti. Sudah terbukti kan? Iya. Angkatan pertama atau angkatan berapa kemarin itu kan? Sudah Iya. terbukti bagus. Dan kita harus ingat di depan mata kita di Jakarta dan beberapa kota besar, sekolah-sekolah favorit ya, di saat liburan daripada anak-anak murid itu tak jelas mau kemana, berkelahi, nongkrong atau apa, mabuk, mereka kirim ke barak-barak TNI, ke Kopassus, ke Marinir, ke Kostrad, ke TNI AU, kemana itu termasuk ke Brimob gitu. Untuk apa? Latihan disiplin, latihan fisik, rambutnya digondong, dicukur gitu. Iya. Mereka bangga. Cucu saya bangga gitu. Bangga bahkan rambutnya gondrong, dia kayak, waduh disiplin, bangun tidur yang biasanya tidak pernah melipat spray, sepatunya ditata, pulang sekolah tasnya dicantolkan, rambutnya bagus, mandi bagus, bersih, disiplin sama orang tua hormat. Jadi kalau
katanya dimasukkan ke pendidikan barak TNI atau barak militer itu melanggar HAM, Jakarta ini udah tahunan. Cucu saya udah ada yang SMA kok. SMP dia ikut, SMA dia ikut gitu kan. 3 cucu saya ikut semua, Oh, bahkan sampai lagu-lagu tentara itu ya, iya. untuk baris. Wah, komando gini-gini. Wah, dia senang. Jadi pacuan ya, Pak, ya? Pacuan. Jadi nggak benar kalau mengatakan melanggar HAM, berarti dia selama ini buta dan tuli gitu. Iya. Tak pernah dengar yang ada di Jakarta. Lalu, seperti yang udah kita tahu nih ya, Pak, ya, Bapak itu kan sebagai salah satu seorang alumni Barak TNI. Iya, Apakah selama ini pendidikan ada hal yang dirasa melanggar hak asasi manusia? nggak ada. Saya ini salah satu alumni Med-Eng daripada Barak Militer. Akabri namanya, dulu kita di Magelang. Di Barak Militer, di tempatnya para gubernur, para menteri, kepala daerah, bupati, wali kota, dilatih itu. Di situ saya 1 tahun. Tahun pertama. Tahun kedua 1 bulan. Tahun ketiga 1 bulan. Sampai tahun keempat 1 bulan. Pak SBY. Pak siapa namanya, Prabowo, AHY, dan lain-lain itu alumni sana. Oh. Alumni sana. Apakah dia tidak disiplin? Apakah mereka melanggar HAM? Tidak. Kalau ada yang melanggar HAM, misalnya sesama siswa, di situ sangat disiplin, langsung ditindak kok. Dipecat, diproses, diajukan ke mahkamah. Gimana? Jadi enggak lah. Jadi kalau mengatakan dimasukkan di barak militer itu anak-anak akan menjadi korban pelanggaran HAM, ini namanya menghina. Saya merasa tersinggung gitu kan. Loh, saya Pak alumni pendidikan sana kok, dan sampai sekarang masih ada pendidikan militer. TNI AU, TNI AL, TNI AD, Polri, pendidikannya kan seperti itu. Ayo kalau mengatakan itu melanggar HAM, bubarkan itu. Dan Komnas HAM, Menteri HAM ya, Pak Pigai ya, Ya. mengatakan bahwa apa yang dilakukan KDM tidak melanggar HAM. Terus bagus, Malah didukung ya, Pak, ya? harus dukung, bagus itu. Jadi orang ini kan kadang-kadang mengkukur, menggaruk ya, Iya. mengukur di tempat yang nggak gatel gitu. Iya. Jadi kita dukung, bagus, maju terus, dan figur KDM adalah pemimpin yang visioner. Dan saya berharap malah beliau next jadi pemimpin negeri ini. Kita butuh pemimpin yang kayak gitu. Ya, gubernur se-Indonesia kita harap seperti itu. Gubernur, wagub, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, contoh lah itu. Dan beliau bukan bukan itu namanya cari sensasi, bukan. Memang dari dulu kayak gitu kok. Sudah melaksanakan ya? Iya, saya kenal beliau sejak dia jadi Bupati Purwakarta. Saya waktu itu Kapolda Jawa Barat. Dan memang sudah seperti itu dari dulu. Nggak dibuat-buat. Gitu. Hormat untuk Kang Deddy. Mudah-mudahan nanti jadi pemimpin nasional. Next gitu. After Pak Prabowo.